Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semua. Untuk pertemuan kedua dari mata kuliah jaringan komputer hari ini, kita akan mempelajari mengenai IP address dan juga subnetting. Nah, sebelum masuk ke perhitungan IP address dan juga subnetting, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari IP address. Nah, IP sendiri merupakan Internet Protocol. Jadi berupa alamat perangkat jaringan yang dibentuk oleh sekumpulan bilangan biner. Untuk IP V4 ini terdiri atas 32 bit yang dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian IP address sendiri itu berupa identitas dari host pada jaringan komputer yang digunakan untuk keperluan LAN ataupun intranet yang disebut sebagai local IP address. Sedangkan IP address yang digunakan untuk keperluan akses di jaringan internet disebut public IP address. Jadi untuk IP address sendiri ini berupa identitas maupun alamat yang nantinya kita akan gunakan sebagai keperluan akses di jaringan internet, baik di local IP maupun public IP. Nah, di sini ada pembagian kelas IP address. Ada 3 kelas, yaitu kelas A dengan range 0 sampai 126, kemudian default subnet mask-nya 8, maksimal kliennya bisa sampai 16.777.214, sedangkan kelas B ini range-nya dari 128 sampai 191 dengan default subnet mask-nya 16 yang digambarkan oleh subnetnya 255, kemudian titik 255.00, kemudian maksimal kliennya 65.534. Kemudian kelas terakhir yaitu kelas C, ini range-nya mencapai 192 sampai 223. Default subnetnya mencapai 24 dengan digambarkan 255.255.255.0. Kemudian maksimal kliennya 254. Nah, di sini struktur IP address-nya, di mana di sini terdiri dari 4 bagian yang sudah disampaikan tadi, ada 4 bagian dari 32 bit. Nah, di sini untuk network dan host, networknya ada di IP address 192.168.10. Jadi di 3 bagian paling depan itu network, sedangkan satu bagian yang berupa 8 bit terakhir itu host portionnya. Kemudian untuk subnet mask itu digambarkan dengan 1 dan juga 0. 1 ini nantinya dengan subnet mask yaitu 255, kemudian 0 itu tetap 0. Di sini untuk subnet mask itu masih sama, 3 bagian terdepan dari IP address, kemudian hostnya 1 bagian atau 8 bit terakhir dari IP address. Kemudian ini adalah panjang dari prefixnya. Nah, di sini tadi ada 2 macam IP address. Yang pertama public, yang digunakan sebagai pengalamatan standar untuk komunikasi di jaringan internet. Jadi sifatnya global. Kemudian ID untuk IP private ini digunakan untuk perangkat yang ada di jaringan lokal atau intranet.
Nah, di sini ada jenis IP address yang dibagi ke dalam 3 range. Yang pertama adalah 10.000 per 8 atau 10.000 sampai 10.255.255.255. Kemudian range kedua 172.16.00. Ini subnet masknya 12 atau 172.16.00 sampai 172.31.255.255. Kemudian range ketiga itu 192.168.00 dengan subnet masknya 16 atau 192.168.00 sampai 192.168.255.255. Jadi range-nya ini dimulai dari 0 sampai maksimalnya 255. Kemudian IP penggunaan khusus ada loopback. Ini antara 127.000 dengan subnet masknya 8 atau dengan range 127.001. Ini dimulai dari angka 1 sampai 254. Karena 255 ini sudah dipinjam dari angka 1 yang di depan. Kemudian link lokal atau IP Private Automatic Addressing atau kita sebut APIPA di sini range-nya antara 169.254.00 dengan subnet max-nya 16 atau antara 169.254.01. Jadi kita mulai dari angka 1 sampai 169.254.255.254. Jadi 254 di sini itu kita dari hasil 255 yang seharusnya 255 ini dikurangi 1, dipinjam dari angka 1 di sini. Jadi 254. Kemudian IP address kelas A. Kelas A ini dimulai dari 8 bit pertama yang menerangkan sebagai network. Kemudian H di sini adalah 24 bit terakhir itu menerangkan sebagai host. Nah, misalnya seperti ini. Untuk IP address 10.11.12.1, subnetnya 255.000. 10 di sini yang ada tanda warna merah itu sebagai network, sedangkan 11.12.1 itu sebagai host. Nah, di sini bedanya dengan kelas B. Kelas B networknya ditambah 8 bit yang kedua. Jadi di sini ada 16 bit dari bagian 1 dan 2 itu sebagai network dan 16 bit dari bagian 3 dan 4 ini sebagai host. Contohnya 172, 168, 10, 1. Jadi yang sebagai network adalah 172, 168. Kemudian 10.1 itu merupakan hostnya. Begitu juga dengan kelas C. Kalau kelas C berarti kita tambah 8 bit lagi untuk networknya. Jadi ada 24 dari 3 bagian pertama yang kita ambil sebagai network dan H untuk 8 bit terakhir ini kita ambil sebagai hostnya. Contohnya dari API address yaitu 192.168.10.1 yang kita beri tanda warna merah. Di sini ada 3 bagian. 192, 168, 10 ini sebagai network dan 1 ini sebagai host. Nah, kalau kita lihat di
dari kelas A, kemudian kelas B, dan kelas C. Untuk subnet ini mengikuti IP address-nya. Kalau network-nya satu bagian, berarti untuk subnet di sini satu bagian itu kita isi 255 dan bagian lainnya kita beri angka 0. Begitu juga dengan kelas B. Kelas B di sini ada dua bagian atau ada 16 bit. Ada 172 dan 168. Berarti dua bagian terdepan kita beri angka 255. Jadi seperti ini subnetnya. 255, 255, 00. Kemudian kelas C juga sama. Di sini ada tiga bagian yang kita ambil sebagai network. Berarti 255-nya ada tiga di sini. 255, 255, 255, kemudian baru 0. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada subnetting dari kelas A, B, dan C. Untuk subnetting ini masih sama seperti tadi. Dari hasil IP address, subnetnya misalnya kelas A itu 255.000. Kemudian CIDR-nya adalah 8. Begitu juga dengan kelas B 255.255.000. Ini 16. Kemudian kelas C 255.255.255.0. CIDR-nya 24. Ini merupakan jumlah digitnya atau jumlah bitnya. Nah, di sini ada 24, kemudian ada 16 bit, kemudian ada 8 bit untuk kelas A. Jadi CIDR itu adalah jumlah bit dari subnettingnya, dari netmasknya. Nah, kemudian untuk subnetting itu merupakan metode untuk memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, mengorbankan sebagian bit host ID untuk digunakan sebagai network ID tambahan. Seperti ini tadi yang saya jelaskan di IP penggunaan khusus, di sini ada yang dipinjam satu untuk digunakan sebagai network. Jadi hostnya dipinjam satu untuk network. Nah, ini adalah kasus khusus untuk subnetting, mengorbankan sebagian bit host untuk membuat network tambahan. Kemudian selanjutnya mengenai subnetting, di mana penggunaan subnetting ini dapat menentukan besarnya jumlah klien yang dapat mengakses ke dalam sebuah jaringan komputer. Jadi kenapa kita gunakan subnetting? Supaya semakin banyak klien yang bisa mengakses jaringan kita, jaringan dari host seperti itu. Nah, misalnya di sini ada kelas A, ini ada konsepnya 126 network. Bisa digunakan oleh host per network ini 16.777.214. Kemudian untuk kelas B, itu networknya kita tambah menjadi 16.384, sehingga hostnya berkurang menjadi 65.534. Kemudian begitu juga dengan kelas C. Kelas C ini networknya kita tambah menjadi 2997152, sehingga hostnya berkurang menjadi 254. Nah, di sini kliennya semakin banyak yang bisa menggunakan jaringan, sehingga kita harus meminjam bit dari network, bit dari host untuk membuat network tambahan, sehingga konsepnya seperti ini. Menjadi
semakin kecil untuk jaringan komputernya, karena kliennya semakin banyak. Kemudian subnetting kelas C, di mana IP address kelas C merupakan alamat IP yang populer dipergunakan dalam melakukan konfigurasi IP address. Lalu bagaimana penggunaan lebih rinci dari IP address kelas C? Di mana IP address kelas C dimulai dengan subnet default, yaitu 255.255.255.0, dan diakhiri sampai 255.255.255.252, atau dari CIDR 24 sampai CIDR 30. Contoh perhitungan subnettingnya seperti ini. Jadi misalnya ada IP address yaitu 192.168.10.1 dengan subnet 255.255.255.0. Nah, di sini kan kita gunakan 24 bit karena satu bagian ini terdiri dari 8. 8 bit dikali 3, 24. Maka berapakah jumlah network dan host yang akan terbentuk? Nah, di sini ada rumusnya. Untuk menentukan networknya, rumusnya adalah 2 pangkat N. N di sini adalah network dengan binary 1 setelah default. Jadi nanti networknya ini terdiri dari angka 1. Kemudian untuk menentukan host, itu kita gunakan rumus 2 pangkat H dikurangi 2. H itu adalah host dengan binary 0. Jadi ketika nanti ada bilangan atau angka 0, itu kita sebut sebagai host. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya tadi IP address-nya adalah 192.168.10.1, subnet default-nya 255.255.255.0. Jadi untuk CIDR-nya 24, subnet yang ditentukan adalah 255.255.255.0. Maka untuk menghitung jumlah network dan host yang terbentuk dari alamat IP address, kita bentuk menjadi bilangan biner. Nah, kita di sini subnetnya kita ganti menjadi bilangan biner. Menjadi angka 1 dan 0. Kemudian satu bagian, yaitu 255 ini, terdiri dari angka 1 yang berjumlah 8 bit. Begitu juga dengan bagian kedua. Kita ubah menjadi angka 1 sebanyak 8 bit. Bagian ketiga juga sama. Kita ubah menjadi angka 1 sebanyak 8 bit. Kemudian angka 0 di subnet default, ini kita ubah menjadi 0 sebagai host dengan angka 0 sebanyak 8 bit. Nah, jumlah CIDR-nya 24. Diambil dari sini. Angka satunya sebanyak 24. Kemudian untuk menghitung network, ini 2 pangkat N. Nah, networknya N itu ada 0. Berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian untuk host, itu 2 pangkat H dikurangi 2. 2 pangkat 8. 8 itu adalah jumlah dari hostnya. Dikurangi 2, jumlahnya 254. 2 pangkat 8 itu 256, dikurangi 2, 254 sebagai host. Kemudian contoh
perhitungan lanjutan dengan network address tadi 192.168.10.0, broadcast-nya 192.168.10.255. Kemudian host address dari 254 alamat host tadi, host pertama yaitu 192.168.10.1, kemudian host yang kedua 192.168.10.2, sampai yang terakhir alamatnya 192.168.10.254. Jadi tadi di sini hostnya sudah ada 254 berdasarkan rumus. Nah, kalau kita jabarkan alamat hostnya menjadi seperti ini. Jadi alamat pertama ini 192.168.10.1. Kemudian diurutkan sampai alamat yang terakhir yaitu 192.168.10.254. Kemudian perhitungan subnetting yang kedua, misalnya kita punya IP address yaitu 192.168.10.1/25. Berapa jumlah network dan host yang terbentuk? Nah, di sini kita ubah dulu IP address-nya menjadi angka biner, yaitu angka 1 untuk network-nya. Kemudian di sini sudah ada angka 1. Kita masukkan digit terakhir untuk bit pertama itu 1, kemudian selanjutnya 7 bit selanjutnya adalah 0. Kenapa di sini 1? Karena sudah kita gunakan di sini. Yang 0 tadi kita sudah gunakan, sudah kita hitung, maka kita lanjutkan ke alamat yang kedua. Berarti di sini ada 1. Maka hostnya kita tambahkan 1 di bit yang pertama. Nah, di sini 25. 25 itu karena angka satunya di sini ada 25 bit. Termasuk yang ada di host. Nah, jadi hostnya ini kita pinjam untuk membuat network tambahan. Jadi hostnya tinggal 7. Kemudian kita terapkan di rumus. Untuk menghitung network itu 2 pangkat N, berarti 2 pangkat 1, yaitu 2. Berarti networknya ada 2. Kemudian hostnya 2 pangkat H dikurangi 2. Nah, di sini hostnya tinggal 7 bit. Berarti 2 pangkat 7 itu 128 dikurangi 2, berarti hostnya tinggal 126. Nah, kemudian ini tadi mengenai peminjaman bit dari host ke network. Ini sudah saya jelaskan tadi, kenapa di sini networknya hostnya tinggal 7 karena 1 bit ini sudah dipinjam untuk network. Karena networknya sebelumnya sudah habis ya. Sudah habis, jadi kita pinjam ke host. Oke, kemudian selanjutnya, tadi kita sudah ketahui networknya berapa dan hostnya berapa. Di sini hostnya ada 126. Kita bikin rincian untuk alamat hostnya. Alamat host yang pertama adalah 192.168.10.1. Begitu juga seterusnya. Di sini kita tambahkan 1, seterusnya sampai yang terakhir adalah 126. Sesuai dengan perhitungan host di sini. Oke, jadi alamat IP address yang terakhir atau alamat hostnya yang terakhir adalah
192, 168, 10, 126. Ini network ke 0, kemudian network yang ke 1, 192, 168, 10, 128. Maka ketika host address-nya 126, tinggal kita teruskan saja. Di sini kita tambahkan 1, kemudian kita tambahkan 1 sampai mencapai 126 alamat. Jadi alamat host address yang terakhir nanti 192, 168, 10, 25, 4. Yang di broadcast nanti 192, 168, 10, 255. Kemudian begitu juga dengan perhitungan subnetting yang ketiga. Nah, di sini yang ketiga juga sama, kita pinjam bit dari host ke network. Nanti networknya di sini tambah menjadi 3. Kemudian 2 pangkat 3, 8. Kemudian hostnya di sini tinggal berapa? Tinggal 5. Berarti 2 pangkat 5 dikurangi 2, tinggal 30. Kemudian untuk rinciannya, nanti silakan teman-teman diskusi. Dari network 8 dan host 30, kemudian silakan didiskusikan bagaimana jika IP address-nya seperti ini. Kemudian ada 5 IP address. Kalau diterapkan ke dalam subnetting 8 network dan 30 host, seperti apa hasilnya? Silakan didiskusikan bersama kelompoknya masing-masing. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan mengenai IP address, perhitungan IP address dan subnetting. Semoga bisa dipahami. Nanti ketika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa japri ataupun bisa langsung di grup. Itu mungkin untuk materinya saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.